Hari pertama masuk sekolah dan berada di kelas yang baru merupakan masa-masa yang paling menegangkan. Pada saat itu, kita akan bertemu dengan teman-teman yang sebagian besar baru dikenal, seperti yang dialami oleh Abdul dan Heri. Bergabung di sekolah atau kelas yang baru merupakan salah satu contoh dari integrasi sosial yang terjadi di masyarakat. Apa yang dimaksud dengan integrasi sosial? Mari kita simak pembahasannya. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian atau pembauran beberapa unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Perbedaan unsur tersebut dapat berupa perbedaan ras, etnis, agama, bahasa, adat, nilai, norma, dan lainnya. Negara kita memerlukan integrasi sosial karena memiliki masyarakat yang majemuk atau beragam sehingga tercipta kehidupan bersama yang harmonis, aman, tentram, damai, serta dapat menumbuhkan kepedulian antar sesama. Syarat-syarat integrasi sosial. Menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimkov, integrasi sosial akan terjadi apabila sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, masyarakat merasa bahwa mereka telah berhasil dalam saling mengisi kebutuhan sesama. Contohnya, pengajar, pengurus sekolah, dan siswa saling mengisi kebutuhannya dalam proses belajar mengajar. Kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial untuk dijadikan pedoman dalam berinteraksi, termasuk menyepakati larangan-larangannya. Contohnya, pengajar dan siswa sepakat untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh sekolah, seperti peraturan penggunaan seragam dan jam pelajaran sekolah. Ketiga, nilai dan norma sosial berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten sehingga menjadi aturan baku dalam melangsungkan proses interaksi sosial. Contohnya, peraturan sekolah menjadi aturan baku selama masa pendidikan bagi seluruh pengajar dan siswa sekolah. Dalam kehidupan bermasyarakat, proses integrasi sosial dapat berjalan cepat maupun lambat bergantung dari faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, homogenitas kelompok. Homogenitas kelompok adalah adanya kesamaan yang dimiliki oleh anggota kelompok. Kesamaan ini dapat berupa kesamaan suku, budaya, agama, atau bahasa. Tingkat homogenitas memengaruhi kecepatan proses integrasi. Semakin homogen masyarakatnya, maka semakin cepat terjadinya integrasi. Sebaliknya, semakin majemuk atau heterogen masyarakatnya, maka semakin lambat terjadinya integrasi. Contohnya, orang Jawa yang pindah ke wilayah Jawa lainnya akan lebih cepat berintegrasi dibandingkan dengan orang Jawa yang pindah ke wilayah Sumatera karena penduduk Sumatera memiliki suku dan budaya yang berbeda. Kedua, jumlah kelompok. Semakin banyak jumlah anggota dalam suatu kelompok, maka semakin lambat terjadinya integrasi. Contohnya, tugas kelompok akan lebih mudah dikerjakan apabila hanya beranggotakan 2 orang dibandingkan dengan 10 orang. Sebab, setiap orang memiliki pendapat, kemampuan, dan kebiasaan yang berbeda. Ketiga, mobilitas geografis. Mobilitas geografis merupakan perubahan atau perpindahan penduduk di suatu wilayah. Penduduk di wilayah baru harus menyesuaikan dengan norma dan nilai yang berlaku di wilayah tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat perpindahan penduduk di suatu wilayah, maka semakin lambat terjadinya integrasi. Contohnya, seorang siswa yang pindah ke sekolah baru harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan pergaulan yang baru. Seorang siswa yang sering pindah sekolah akan mengalami kesulitan untuk berintegrasi dengan lingkungan baru. Keempat, efektivitas komunikasi. Komunikasi yang efektif dapat mempercepat proses integrasi sosial masyarakat. Oleh karena itu, integrasi sosial bergantung pada individu dan lingkungan. Efektivitas komunikasi dapat diartikan sebagai cepat atau lambatnya adaptasi dan penerimaan dari lingkungan. Semakin cepat beradaptasi, maka semakin cepat terjadinya integrasi. Sebaliknya, semakin lama proses adaptasi, maka semakin lama terjadinya integrasi. Contohnya, seorang siswa yang pindah dari sekolah baru dapat dengan mudah berintegrasi apabila mampu menyesuaikan diri dengan teman-teman dan lingkungannya. Sebaliknya, apabila siswa tersebut tidak mampu menyesuaikan diri, maka akan sulit untuk melakukan integrasi. Bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial yang terjadi di masyarakat memiliki bermacam-macam bentuk, yaitu sebagai berikut. Pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif terjadi akibat adanya norma-norma yang mempersatukan masyarakat. Contohnya, integrasi dan persatuan bangsa Indonesia didorong oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terjadi akibat adanya fungsi dari masing-masing pihak dalam masyarakat yang dapat meningkatkan persatuan dan solidaritas. Contohnya,
suku Bugis yang mempunyai tradisi dan keahlian menangkap ikan, mempunyai peran atau fungsi sebagai penyedia hasil laut, dan suku Jawa yang mempunyai tradisi dan keahlian bertani, mempunyai peran atau fungsi sebagai penyedia beras. Dengan demikian, tercipta integrasi dalam saling memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif terjadi akibat adanya unsur paksaan dan dilakukan apabila tidak terjadinya integrasi dapat menimbulkan efek negatif atau jika ada pihak yang enggan diajak berintegrasi. Contohnya, di beberapa wilayah Indonesia pernah terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh oknum atau kaum militan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia sehingga membuat resah masyarakat. Akibatnya, pemerintah melakukan operasi militer agar kerusuhan dapat diatasi dan integrasi bangsa tetap terjaga. Proses integrasi sosial. Proses integrasi dilakukan melalui dua cara, yaitu secara asimilasi dan akulturasi. Asimilasi adalah meleburnya dua kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan menghilangkan sifat kebudayaan aslinya. Akulturasi adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang diserap dan diolah menjadi kebudayaan baru tanpa meninggalkan kebudayaan aslinya. Proses integrasi sosial yang terjadi di masyarakat didorong oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Toleransi akan mendorong terjadinya efektivitas komunikasi antar kebudayaan yang berbeda sehingga terjadi integrasi. Contohnya, ketika umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, umat agama lain ikut berkunjung ke rumah tetangganya yang Muslim untuk saling meminta maaf. Kedua, adanya kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Proses integrasi akan lebih cepat apabila setiap individu mendapat kesempatan yang sama dalam sistem ekonomi atas dasar kemampuan dan jasa-jasanya. Contohnya, setiap suku bangsa di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha. Ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Sikap positif dapat berupa menghargai dan mendukung kebudayaan orang lain agar terjadi persatuan di masyarakat. Contohnya, saat umat Hindu merayakan Nyepi, para wisatawan dalam dan luar negeri ikut menghormatinya dengan tidak beraktivitas di luar rumah dan tidak menggunakan peralatan elektronik. Keempat, adanya sikap terbuka dari golongan berkuasa. Penguasa memberikan kesempatan yang sama kepada golongan minoritas untuk memperoleh hak-hak yang sama dengan golongan mayoritas. Contohnya, walaupun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, namun pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Setiap kebudayaan umumnya memiliki beberapa unsur kesamaan sehingga akan mendekatkan setiap anggota masyarakat. Contohnya, setiap suku dan bangsa umumnya memiliki kesamaan dalam adat dan budaya. Misalnya, menghormati orang yang lebih tua dan rajin belajar atau bekerja. Keenam, adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Sistem sosial masyarakat Indonesia berpandangan bahwa perkawinan merupakan penyatuan dua keluarga sehingga dapat terjadi integrasi sosial. Contohnya, pria dari suku Bali menikah dengan perempuan dari suku Jawa sehingga dalam keluarga tersebut terjadi integrasi antar suku dan antar budaya. Adanya musuh bersama dari luar. Adanya musuh bersama cenderung menyatukan kelompok yang berbeda karena masyarakat akan melepas semua perbedaannya untuk menghadapi musuh bersama tersebut. Contohnya, pada masa penjajahan Jepang, kelompok-kelompok masyarakat Indonesia bersatu dalam perjuangan kemerdekaan tanpa memedulikan perbedaan suku bangsa dan agama. Nah, demikianlah pembahasan mengenai integrasi sosial di masyarakat. Sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, Indonesia merupakan salah satu contoh integrasi sosial yang berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi sosial terdiri atas berbagai bentuk, syarat, dan proses yang harus dilalui. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai agar integrasi sosial di Indonesia dapat terus terjaga.